Halo Sobat Tani, senang sekali saya Adi Wiranata menjumpai Anda dalam program Tani Talk, talk show penyuluhan pertanian. Dan kali ini saya berada di kelompok tani Mekar Permai, Tangerang Selatan. Dan tentunya kita akan membahas mengenai pertanian dengan narasumber pilihan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Benyamin Dafni, Wali Kota Tangerang Selatan. Pagi hari ini, teman-teman para penggiat pertanian, ketahanan pangan di Kota Tangerang Selatan melakukan pertemuan talk show digagas oleh Kementerian Pertanian tentunya. Saya mohon maaf tidak bisa hadir karena harus di tempat yang lain. Tapi begini, Tangsel memang bukan pertanian lahan basah, bukan areal, tidak ada lahan pertanian lahan basah di Tangerang Selatan. Tapi pertanian hortikultura banyak pelakunya, bunga-bungaan, anggrek, dan sebagainya. Oleh karena itu saya berharap melalui talk show ini bisa terus dikembangkan gagasan-gagasan baru untuk memotivasi para pelaku pertanian hortikultura di Tangerang Selatan. Saya ingin mendorong Tangsel bukan saja menjadi kota anggrek, tetapi juga kota anggur dan yang lain-lainnya khas Tangerang Selatan. Hidroponik mudah-mudahan bisa digabungkan dengan sektor pertanian. Saya kira semangat terus tetap kita jaga di tengah pandemi corona ini. Selamat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, senang sekali saya Adi Wiranata kembali menjumpai Anda dalam program Tani Talk, talk show penyuluhan pertanian. Dan tentunya hari ini saya sangat senang sekali karena tema kita hari ini yaitu mengenai pemanfaatan urban farming di lahan perumahan. Nah, kalau berbicara tentang urban farming, tentu kaitannya dengan sekitar rumah kita, bisa di depan, di belakang, atau mungkin seperti fasilitas umum atau FASUM, dan juga fasilitas sosial atau FASOS. Nah, biasanya ada sebagian kecil masyarakat yang belum mengetahui ternyata banyak hal yang bisa diaplikasikan atau dimanfaatkan dari FASOS atau FASUM tersebut, yang menyebabkan lahan tersebut menjadi terbengkalai atau menjadi sarang dari binatang tertentu yang akhirnya merugikan warga. Nah, hari ini saya di Wiranata tentunya akan membahas mengenai pemanfaatan urban farming. Di salah satunya ada di kelompok tani Mekar Permai, nah di Tangerang Selatan. Dan tentunya saya tidak sendiri, sudah ada narasumber pilihan kita, yaitu yang pertama ada Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian Bapak Insinyur Bustanul Arifin Caya MDM. Selamat pagi Bapak. Alhamdulillah, tetap ceria dan semangat ya Pak ya, semangat selalu. Dan yang kedua yaitu Ibu Wali Kota Tangerang Selatan, Ibu Hajah Tini Benyamin Dafni, sekaligus Ketua TPPKK Kota Tangerang Selatan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Nah, baju pink nih Ibu nih ya, dan semangatnya juga kelihatan berbinar-binar tadi ya. Dan yang ketiga yaitu dari BRI Cabang Tangerang Selatan, Ibu Siti Rokhibatul Jannah, sekaligus Menteri BRI Unit Pamulang Indah ya. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Dan yang keempat yaitu Ketua Kelompok Tani Mekar Permai, yaitu Bapak Satrio Bimo. Selamat pagi Pak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah selalu sehat nih. Dan juga Koordinator Penyuluh Pertanian Kota Tangerang Selatan, Mas Febri Putra. Selamat pagi Mas. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Sebelumnya saya terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dan kita akan berbincang-bincang santai mengenai tentunya tentang pertanian nih hari ini. Nah, saya yang pertama mau ke Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian. Selamat pagi ya Pak ya. Ini mengenai pemanfaatan urban farming di lahan perumahan nih tema kita hari ini. Tentunya kalau Bapak ini pasti sudah terbiasa dengan pertanian, tapi mungkin masyarakat sekitar belum bisa mengaplikasikannya. Nah, seberapa penting sih menurut Bapak nih tentang urban farming memanfaatkan urban farming perumahan ini Pak? Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bu Wali Kota dari Tangerang Selatan, terima kasih Bu atas kehadirannya dan juga ada narasumber yang lain dari BRI ya, dan juga ada dari koordinator penyuluh, ada Ketua Poktan Pak Bimo, dan luar biasa juga terima kasih ini ada hadir juga dari ibu-ibu
KWT Tangerang Selatan, ada juga Bapak Camat. BKK, ada Pak Camat juga. Ada Pak Camat. Oh, terima kasih Pak Camat sudah hadir, sudah ada saya lihat tadi Pak Lurah. Pak Lurah, dan juga ada Ketua KTNA, ada juga tadi dari Pemkades, dan yang paling spesial ini anggota dari Potan Karpermal yang hadir ya. Dan semuanya juga ada, mungkin ada sesepuh kita ya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Berkenan tadi dari Mas Adi, pertanyaan Mas Adi tadi ya, memang kita sudah lihat tadi kondisi daripada Potan Mekar Permai ini. Ya. Potan Mekar Permai ini ternyata sudah melakukan kegiatan yang berkenan dengan urban farming. Jadi urban farming itu sebenarnya sederhana. Bagaimana memanfaatkan lahan yang belum produktif menjadi produktif untuk meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mengelola urban farming itu. Dan tentu saja kita harapkan juga urban farming yang dilakukan itu harus juga ada inovasi di situ. Yang penting inovasi. Inovasinya tidak hanya inovasi dalam produksi, tapi inovasi dalam berusaha. Kenapa? Pertanian itu tidak cukup hanya olah tanah, tanam, pupuk, panen. Itu nggak cukup. Sampai harus menyampaikan ke pasar. Menjualnya. Oleh karena itu harus Tadi kita waktu berdiri kan sudah ada nih. Potan Mekar Permai sudah punya direktur pemasaran. jadi itu ya Mas Adi, saya harapkan juga. Dan yang paling penting ternyata di Potan Mekar Permai ini sudah bisa mengakses kur. Nah nanti Ibu dari BRI akan menyampaikan tentang lengkap apa sih manfaat kur itu. Karena apa? Dengan kur itu kita bisa meningkatkan aset daripada kota. Mungkin itu yang saya sampaikan. Jadi urban farming itu bagaimana lahan yang tidak produktif, kurang produktif menjadi produktif di kota. Dengan bersirikan dia harus tentu saja produktivitasnya tinggi. Ya. Kedua ada inovasi di situ. Ketiga dia harus mendapatkan pendapatan untuk masyarakat yang ada di situ. Minimal masyarakat kelompok taninya. Betul. Jadi tidak bergerak sendiri ya Pak ya, tapi minimal dari kelompok taninya juga bergerak bersama, mendapatkan penghasilan bersama seperti itu ya Pak. Betul Mas Adi. Betul. Ya. Jadi kalau misalnya ternyata urban farming itu bisa menjadi salah satu solusi untuk pendapatan, apalagi di pandemi ini ya Pak ya, ternyata kita bisa berkembang, tentunya bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar kita ya Pak ya. Yang satu lagi yang paling penting, bertani itu sehat. Bertani itu sehat. Coba, petani itu coba dari data sangat sedikit yang kena COVID. Karena bertani itu sehat. Kenapa? Dia kena sinar matahari. Kena sinar matahari langsung, jadi Sudah sehat, menguntungkan. betul, menguntungkan. Dan makanan yang dikonsumsi pun sehat ya Pak pastinya. Gitu ya Mas Adi ya. Betul. Mungkin ada satu pertanyaan ini juga nih Pak, terkait dukungan yang diberikan pemerintah dan Kementan ini khususnya untuk urban farming dan juga terkait dengan penyuluhan dan juga pendampingan. Nah, selama ini seperti apa Pak? Ya, tentu saja peran Kementerian Pertanian itu mendukung. Ya. Karena apa? Dengan Undang-Undang 23 tahun 2014 itu ada otonomi daerah. Jadi sebenarnya peran Pemda yang menjadi eksekutor. Dalam hari ini dinas, kalau di sini dinas pertanian. Ya. Kementerian Pertanian itu mendukung, mensupport pelatihan-pelatihan yang ini dilakukan ya sesuai dengan karakteristik kebutuhan masing-masing kelompok tani. Kemudian kita lakukan pendampingan dengan tentu saja bekerja sama dengan penyuluh kita yang ada di lapangan. Ya, penyuluh kita yang ada di lapangan. Seperti ini koordinatornya Ferdi di sini. Ya. Nah itu karena ujung tombaknya daripada pendamping ya, yang mentransfer inovasi teknologi pertanian itu kepada potan, kepada petani itu, Mas Ferdi. Jadi sangat penting peran Ya. juga ya. Ya, begitu. Jadi Pak tadi sampaikan pelatihannya, pendampingannya, bimbingan teknis yang dilakukan, ya,
Seperti itu. Termasuk juga kita bisa membantu mendekatkan kepada off-taker, mendekatkan kepada pasar. Kita bisa lakukan itu, Mas Adi. Nah, saya mau lanjut dulu nih, izin Pak ya. Kita ke Ibu Wali. Ibu Hajati nih. Oke Ibu. Ibu, gimana perasaannya datang nih ke kelompok Tani Mekar Permai dan hari ini ikut panen nih tadi. Ternyata kan di ibaratnya di tempat yang padat, rumah yang padat penduduk seperti itu, ternyata masih ada tempat yang bisa dimanfaatkan ya. Salah satunya fasilitas sosial ini nih. Ibu sudah panen nih. Seneng nggak Bu lihat hijau-hijau begini? Alhamdulillah. Luar biasa, saya sangat bahagia pada hari ini bisa bersama-sama Bapak dari Kementerian Pertanian, juga dengan Koordinator Penyuluh Pertanian dan juga Bapak Bimo. Kebetulan anak saya nomor 4 Bimo, Pak. Jadi sama. Dan juga terima kasih ada Bu Siti dan juga pembawa acara dan teman-teman semuanya, Pak Camat dan Pak Lurah dan rekan-rekan dari KWT. Alhamdulillah hari ini luar biasa, saya diundang secara tidak langsung mewakilkan Pak Wali Kota yang kebetulan hari ini sedianya sudah siap untuk hadir, tapi karena ada kepentingan lain jadi mewakilkan, dan sudah barang tentu sebagai pribadi saya merasa bangga, bahagia karena ini adalah contoh yang harus kita tiru, yang harus kita kembangkan khususnya di 7 kecamatan di Tangerang Selatan. Terus terang saya Ketua PKK mempunyai inovasi yaitu Kampung PKK, di mana Kampung PKK itu adalah satu kampung sudah ada 10 program pokok PKK-nya, ada KB-nya termasuk KWT-nya, dan ini adalah satu-satunya yang mudah-mudahan menjadi contoh atau pilot project buat kampung PKK lainnya yang ada di yang mana saya akan perkenalkan juga bahwa inovasi PKK yang pertama adalah di Kecamatan Ciputat Timur, yaitu di Kelurahan Rengas. Yang kedua adalah di Kecamatan Pondok Aren, yaitu di Kelurahan Pondok Benda. Yang ketiga adalah di Kecamatan Serpong, yaitu di Kelurahan Cilenggang. Yang keempat adalah yaitu di sini di Pamulang, di Kecamatan Pamulang, yaitu di Pondok Benda. Kebetulan ada Pak Camatnya. Dan yang kelima, insya Allah kita tahun ini akan kita launching adalah inovasi Kampung PKK yang ada di Tangerang Selatan, yaitu di Kecamatan Serpong Utara, yaitu di Kelurahan Lengkong Karya. Nah, mudah-mudahan ini adalah menjadi contoh buat Kampung PKK yang lainnya, bahwa ayo kita sama-sama kita belajar dengan Pak Bimo bagaimana untuk memanfaatkan lahan yang ternyata lahan perumahan yang tidak disangka bisa menghasilkan, bisa berkreasi untuk inovasi juga, dan juga bisa menghasilkan. Ini adalah suatu kebanggaan khususnya buat Tangerang Selatan, dan insya Allah untuk PKK kedepannya apabila ada lomba di tingkat provinsi, inilah yang akan kita tonjolkan. Inilah yang akan menghasilkan ke tingkat nasional. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini akan menjadi contoh buat tingkat nasional, khususnya Tangerang Selatan. Itu barangkali. Nah, kalau Ibu sendiri suka makan sayur kan, Bu ya? Suka, dan saya memang alhamdulillah karena sering terjun di PKK, sering dengan Ibu KWT yang ada di sini. Jadi walaupun saya sebagai ketua, saya belajar dengan mereka. Bagaimana memanfaatkan, sisa serai, bumbu dapur. Kita potong, kita pakai yang bagusnya, tapi bagian bawahnya kita taruh di bekas gelas mineral, kita tambahin kapasnya sedikit, nanti kalau sudah dia tumbuh merambat ada akarnya, baru kita tanam di luar halaman kita. Tidak usah perlu pakai tanah yang banyak, tapi cukup di pot. Apabila kita kekurangan, kita tinggal ambil. Banyak hal yang bisa dimanfaatkan ya, apalagi kalau ibu-ibu di rumah nih ya, bisa yang barang-barang bekas bisa dijadikan pot seperti ya Bu ya. Betul. Betul. Apalagi kalau saya yang selalu identik dengan PKK itu ibu-ibunya cantik-cantik sih Bu ya. Karena kita adalah ibu-ibu yang cerdas. Betul. Ibu cerdas. Setuju ya ibu-ibu ya? Setuju ya. Ibu yang cerdas. Tapi ibu banyak pendukungnya ya. Oke. Ya, kalau selama ini dari Ibu sendiri untuk para petani di Tangerang Selatan itu, Ibu selalu support untuk
urban farming salah satunya, Bu? Ya, terus terang saya sambil belajar, tapi saya sangat bangga sekali bahwa di Tangerang Selatan, karena memang kita lahan basahnya itu nggak ada, jadi kita memang banyaknya adalah urban farming seperti contohnya yang tanaman-tanaman yang ada di tabulakot atau misalnya di yang hidroponik ya juga bisa asal ada tanah sedikit aja itu sudah menghasilkan untuk daun ulang ya betul. Jadi sangat luar biasa. Betul, seperti saya tadi sampaikan dengan Pak Kapus, apalagi kalau tanamannya itu kita sendiri yang tanam, gizi kita dapat, untuk ketahanan keluarga juga bisa terpenuhi ya Bu ya, karena mulai dari hal-hal sederhana. Dan juga buat kami, kaum ibu, kita mengajarkan kepada anak cucu. Betul, anak cucu. Karena ketika kita panen, di rumah kita sendiri, ada hidroponik, kita panen, cucu kita yang harus memetik. Betul. Mereka memetik sendiri, mereka membawanya dengan truk-trukannya sendiri, kebetulan cucu saya laki-laki semua. Dan akhirnya mereka berikan kepada bunda-bundanya untuk dimasak. Jadi sesuatu yang tidak harus repot-repot kita. Asal kita cerdas. Betul, jadi kayak ada kegiatan di rumah bersama cucu, bersama keluarga, hidroponik itu memang sangat menjanjikan ya Bu ya. Setidaknya di rumah kalau mau nanam bawang udah ada di rumah begitu ya Bu ya. Lagi sehat. Iya pasti itu. Sudah barang tentu karena kita selalu beli pupuknya juga tidak sembarangan ya. Jadi itu sesuatu yang bisa sangat memberikan gizi yang luar biasa untuk anak cucu kita semuanya. Baik, yang tentunya Ibu tetap support ini untuk para petani. Pastinya kita support. Terima kasih Bu, dan saya mau berbincang dulu dengan Mbak Siti ini ya. Dari BRI Cabang Tangerang Selatan. Nah, kalau tadi saya sudah dengan Pak Kapus dan juga dengan Ibu Wali. Nah, kalau saya sekarang mau berbincang mengenai, kan sekarang ini tentunya KUR pertanian, kredit usaha rakyat. Nah, sekarang kita sudah membahas urban farming dan udah ada kelompok tani. Nah, salah satu bentuk pemodalannya bisa melalui KUR nih dan dari BRI. Nah, kalau dari Mbak sendiri, dari pihak BRI, seperti apa sih support untuk para petani, salah satunya dengan bantuan pemodalan usaha ini? Mohon izin kepada Pak Kapuslu, Ibu Wali Kota, Bapak Koordinator dan Pak Bimo, serta tamu hadirin semua. Dalam kesempatan ini kita sangat bangga sebenarnya karena nggak menyangka di Tangsel ini khususnya di daerah Pamulang ternyata ada pertanian ya. Karena sejauh ini kita dalam penyaluran KUR fokusnya itu memang karena kita di kota lebih ke perdagangan atau industri gitu kan. Tapi ternyata pada saat Oktan Mekar Permai ini melakukan pengajuan ke BRI, kita sempat kaget juga ada pertanian ya ternyata di sini gitu kan. Gimana Pak gitu kan. Itu mau di kompleks dekat dan kita yang di segi levelnya ternyata nggak tahu gitu kan. Makanya pas Pak Bimo dan tim pengajuan ke BRI Pamulang, kita sangat support. Kita tanya perluannya untuk apa. Tadi kan mereka juga tentang aset yang ada untuk permodalan green code itu kan modalnya cukup lumayan ternyata ya Pak ya. Maka dengan KUR ini pertama untuk persyaratannya itu sangat mudah. Terus untuk persyaratannya cukup memiliki usaha, yang penting itu memiliki usaha. Terus pengajuannya memang kita sejauh ini hanya untuk perpakai baik untuk individu ya. Jadi di sini pengajuannya perorangan dan kebetulan untuk kelompok tani ini diwakili oleh ketua kelompok tani Pak Bimo kemarin pada pengajuannya. Itu pengajuannya cukup standar aja, KTP, pasangan suami istri, terus buku nikah, kartu keluarga, foto 4x6, surat keterangan usaha pastinya yang sudah resmi dari sekarang sudah bisa SIG atau dari kelurahan setempat. Nah itu kalau sudah terpenuhi semua cukup dikirim ke kita atau bisa juga melalui online bisa. Dan setelah sudah kita proses kita ada yang namanya prospek untuk BCK. Kalau BCK-nya aman, tidak ada tunggakan kredit di mana-mana itu insya Allah bisa kita bantu dengan segera. Prosesnya sangat cepat. Itu kemarin
Pak Bimo melakukan pengajuan itu hari Jumat atau Kamis ya Pak, tapi hasilnya sudah bisa untuk realisasi. Alhamdulillahnya nggak ada kendala apa-apa, dan untuk prosesnya itu sangat cepat kan dibanding harus kita kemana-mana ya. Kalau sekarang kan memang banyak ya bank-bank legal kayak gitu ya kayak, jadi sangat disayangkan kalau memang kita memiliki usaha. Sangat saya sarankan untuk pengajuannya BRI saja dengan kredit KUR ini, karena kredit KUR ini selain pada mudah, bunganya pun sangat-sangat ringan. Kenapa sangat ringan? Karena untuk KUR sendiri itu ada subsidi dari pemerintah. Gimana kan kalau pada normalnya bunga bank itu pada berpikiran besar gitu kan. Tapi untuk KUR ini sangat kecil karena untuk sebagian besar bunganya itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi dikenakan untuk masyarakat hanya sekitar 0,2% saja per bulan. Wah, menarik sekali. Nah, selain itu mengenai KUR ini Kak, mungkin saya juga baru tahu ternyata semudah itu nih. Jadi untuk sobat tani yang ada di rumah dan juga Bapak Ibu hadirin sekalian, kan salah satu bentuk modal usaha ya salah satu bisa melalui KUR tadi kan. Dan ternyata syaratnya begitu mudah begitu. Nah, selain itu untuk selama ini kan juga dukungan itu kan terus nih. Untuk selama ini apakah benar petani itu akan lebih mudah tentunya ketika adanya KUR gitu, karena ada sebagian dari masyarakat juga kayaknya takut nih dengan KUR. Nah, gimana itu tanggapan dari Mbak Siti? Mungkin kalau yang takut itu Karena belum mencoba ya, karena belum mencoba, jadi pada berpikirnya itu prosesnya itu ribet gitu kan, terus persyaratannya mungkin sulit. Tapi dia sudah berjalan kan ternyata ya seperti kelompok tani di sini sudah jalani, sesimpel itu gitu kan, sesimpel itu dan sangat ringan gitu semuanya. Makanya buat seluruh masyarakat dan kelompok tani di mana pun berada, baik di daerah maupun di perkotaan, BRI kan sudah berada di seluruh Indonesia ya, dan sangat mudah untuk dicari gitu kan ya. Kalau memang kalian memiliki peluang dan memiliki usaha yang memadai untuk melakukan kredit, kami silakan diajukan ke BRI terdekat. Nah, dari BRI sendiri tentunya akan selalu support para untuk petani ya. petani UMKM semua kita akan support. Dan tadi betul, saya mengutip bahwa bisa online nih. Jadi untuk Bapak Ibu dan juga sobat tani yang ada di rumah, nah kalau bingung nih ingin mengajukan KUR ternyata bisa online juga, jadi sangat memudahkan apalagi di masa pandemi ya. Dan tentunya syarat-syarat itu bisa didaftarkan online juga. Betul. Jadi tinggal diakses saja ke ij.bri.go.id, nanti di situ ada menunya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bisa membuka rekening, bisa pengajuan kredit pada usaha dan lain-lain, itu tersedia di sana. Oke, nah kalau untuk ada hal lain nggak sih, misalnya ada syarat-syarat tertentu nggak sih, misalnya harus dikembalikan dengan seperti apa? Tentunya kalau setahu saya ini KUR untuk pertanian itu sangat kecil kan bunganya? ya kalau untuk KUR Atas dia kayak itu bunganya bisa bilang 6% per tahun, jadi karena ada subsidi dari pemerintah untuk 0,2% aja. Nah itu sudah bisa, kalau seandainya untuk penalti dan selainnya itu tidak dikenakan apapun. Itu kalau di bank itu biasanya kalau menggunakan baju dan lain-lain itu ada penaltinya. Kalau untuk itu tidak, karena memang tujuannya untuk mensupport UMKM gitu kan, untuk mensupport ya ini kelompok tani yang baru merintis gitu kan. Kalau seandainya kita kenakan bunga itu kan kasihan ya, itu ya bisa diputarkan untuk modal mereka. Wah, menarik sekali nih Mbak Siti, karena ayah dan ibu saya juga buruh tani. Betul. Dan mereka juga menggunakan KUR. Dan tentunya memang saya rasa ini sangat meningkatkan produktivitas. Nah, kalau misalnya lahan pertaniannya kan biasanya hanya menanam satu jenis tanaman, dengan adanya KUR ini kan kita bisa berkembang dengan tanaman lain. Jadi produktivitas dan tentunya nilai jual apapun itu akan bisa meningkatkan hasilnya juga untuk para petani ya. Iya, betul. Luar biasa. Oke, nah kalau tadi sudah membahas tentang KUR, saya mau berbincang juga dulu nih dengan yang punya pertanian nih. Oke, Pak Bimo nih. Waduh, hari ini dikunjungi oleh Pak Kapus, Ibu Wali dan juga dari BRI yang kemarin sudah disupport dengan KUR. Dan seperti apa nih rasanya? Senang nggak Pak ketika dikunjungi? Berarti salah satu apresiasinya kan didatangi, kalau misalnya ada tamu datang ke rumah gitu kan senang tuh Pak. Nah gimana tuh, bisa disampaikan perasaannya Pak? Senang sekali. Senang sekali. Ya saya mewakili teman-teman sini, terima kasih atas kunjungan dari
dari Kementerian Pertanian Pak Bustarul Arifin, dari Ibu Wali, dari Ibu Siti dari PRI dan Pak Febri. Jadi soal senangnya itu pastilah gembira, Pak. Agak dikit Kurang aja, Pak. kecil. Ya, gitu, Pak. Siap. Ya, Tentunya gembira ya, Pak ya. siap. Bahagia. Siap, gembira. Nah, kalau bisa diceritakan awal mula kenapa sih Pak mau memanfaatkan fasilitas umum, fasilitas sosial? Karena tentunya kalau ini dibiarkan Pak tidak akan seindah ini. Belum tentu Pak Kapus dan Ibu Wali juga mau berkunjung ke sini kalau tidak kerja keras dari Bapak dan teman-teman dari kelompok tani. Nah, awal mulanya bisa diceritakan seperti apa ini Pak Bimo? Betul. Jadi begini. Itu kesadaran itu berkembang sebetulnya. Kesadaran. Awalnya kita pada waktu tinggal di kompleks perumahan ini, Pamulang Permai, ini ada rumahnya kita sekitar 700 unit rumah di kompleks Pamulang 700 Permai. unit Ya. rumah Pak. Dan kita belum tahu nilai dari tanah fasos-fasos yang ada. Jadi awalnya setelah kita sedikit pikir karena daripada semak-semak belukar, banyak ular dan Betul. lain-lain, kita babat, kita tanam dulunya tuh pohon jabon. Jadi untuk penghijauan lah, pikiran kita cuma begitu simpel aja untuk penghijauan daripada semak belukar. Udah. Tapi terus berlanjut, itu sekitar 7 tahunan lah udah tuh dengan pohon jabon itu. Itu pohon jabonnya sudah keropos sendiri, tumbang sendiri, kesambar petir dan lain-lain. Jadi pikir-pikir kok akhirnya kan kita mesti ganti. Betul. Waktu ganti itu loh, kenapa mesti seperti itu? Oke lah duren, nanti di antara duren, karena duren itu kan kita punya nih 8 meter jaraknya. Di antara salah-salah pohon ini kan ada ruang terbuka. Betul. Nah, disitulah. Nah, pas udah mulai pemikiran itu ada, dan mulai pas pandemi itu suatu susah tapi kok ada ininya juga gitulah. Wah, Ada hikmah, ada anugerah kata Pak juga. Kapus ya. Jadi rekan-rekan ini daripada di rumah akhirnya datang kemari melihat-lihat, akhirnya ya udah gitu. Kita mulai menanam segala macam dan lain-lain. Udah akhirnya ya, dan kebetulan kita dapat dukungan dari Kementerian Pertanian. Kami juga kemudian mendapat training di Ciawi, kemudian ke Lembang, segala macam. Nah, oke lah kalau gitu kita bentuk kelompok tani. Kelompok gitu. tani. Baru di situ sadar. Nah, itulah kita sekarang maju dengan berusaha sekarang membentuk kelompok tani dan memulai semua kegiatan sekarang ini gitu. Oke, nah kalau selama ini akhirnya saya lihat kan sudah ada tanaman selain duren tadi udah ada sayur-sayuran, sudah dipanen juga begitu ya Pak, Betul, hijau betul. begitu. Nah untuk selama ini berarti teman-teman ini selalu fokus di sini Pak, untuk menggerakkan kelompok tani itu kan tidak mudah tentunya kan. Nah kalau dari Bapak sendiri strategi apa nih? Oh kalau saya gimana nih Bapak ngajak teman-teman mau bertani gitu? Ya, awal-awalnya sih memang kita yang mau dulu yang Betul. dikumpulkan ya Pak. Ya, yang mau dulu ya. Ya. Terus dari yang ini menyebar yang lain-lain, bawa yang lain kemari segala macam. Setelah merasakan nikmatnya, makin tambah gitu jumlahnya yang ingin menikmati kebersamaannya, menikmati mataharinya, Betul. menikmati udaranya, gitu. Seperti itu. Oke, nah berarti teman di sini juga selalu antusias nih Pak akhirnya. Kalau saya lihat juga apa ya, kalau tanaman yang ditanam sendiri kita bahas tadi ya Pak, lebih enak kayaknya Pak ya, hasilnya ya Pak ya, lebih segar gitu ya Pak ya. Ya, Oke. Dan, Nah, seperti itu hasilnya itu kita ada yang penderita COVID segala macam itu sebagian kita bagikan kepada mereka seperti itu. Jadi ya mendapat manfaat lah warga dari adanya kelompok tani ini gitu.
Oke, nah tadi kan Kementerian Pertanian sudah memberikan dukungan gitu dan pemerintah daerah juga. Nah, kalau membahas tentang KUR, kenapa sih Bapak dan teman-teman akhirnya mau nih mengajukan KUR di BRI nih gitu? Awal mula begitu semangatkah untuk pertaniannya lebih maju untuk kelompok taninya Pak? Bisa dijelaskan mungkin? Tapi sebelumnya pakai mic-nya ganti dulu boleh? Ya. Oh, Oke Pak. Mohon izin. Agak deket ya, Pak. Oke, agak Iya, dekat iya. ya Pak. Oke. Nah, gimana Pak tuh cerita awalnya? Jadi kita udah mulai dengan yang ada, kita membangun greenhouse sendiri yang sebelah sana kan greenhouse-nya swadaya. Ya kan? Swadaya. Jadi menurut kami itu jumlahnya kurang besar gitu loh. Oke. Jadi dengan pengalaman-pengalaman yang ada di greenhouse yang kecil ini, kita beranilah. Jadi kita memutuskan beranilah kita terjun ke pasar gitu lah kira-kira Iya, begitu ya. betul. Jadi makanya terus gimana itu perlu modalnya Ya. banyak itu. Ya itulah. Kemudian kita mendapat informasi mengenai KUR itu. Nah, ya udah kita ajukan mengenai KUR itu. Sekarang KUR itu kita akan gunakan untuk membangun greenhouse yang agak besar. Agak besar Pak. Ya. Sudah mau dibangun lagi ya Pak ya? Ya, yang baru di Yang sana baru lagi. di sektor timur sana Oke. ada itu akan dibangun greenhouse yang besar. Ya nggak besar-besar amat sih, cuman ya sekitar 6 kali 15 meter gitu. Tapi kira-kira untuk start cukup. Dan ini mudah-mudahan menjadi modal kita untuk rolling itu ya. Betul. Perputarannya segala macam untuk kemudian. Nah tentunya selain KUR ini kita mengharapkan bantuan-bantuan lain dari pemerintah nih, dari Pemda, Ada Pak Pemkot, Kapus tenang di sini. ya kan? Ada Bu Ali juga. Ya, mungkin dengan Musrenbang kita karena memang hidroponik kita itu bagus untuk kita gitu. Tapi kan tanah-tanah yang lain masih banyak gitu. Ada juga yang karena hidroponik itu kan mesti tiap hari dilihat, dicek, agak ribet juga sih sebetulnya gitu. Jadi mungkin ada dari anggota kami yang mau yang di tanah seperti biasa aja konvensional gitu. Ya silakan di tanah, cuman kan alat-alatnya nggak cukup. Yang tua-tua apalagi setua saya ini mau membajak atau macul kan wah, udah ngos-ngosan itu. Bapak masih muda kok, tenang masih muda. Nah, mungkin Bapak juga sudah disampaikan di sini juga ada Bu Siti kan, Mbak Siti nih. Pasti akan didengar kalau ngajuin KUR akan lebih cepat lagi malah. Gitu. Oke, tentunya akan selalu disupport nih. Dan kalau tadi lihat juga pertanian dari Bapak sendiri ini sudah terintegrasi saya lihat ya Pak. Iya. Ada ayamnya tadi, kotorannya langsung bisa menjadi pupuk sekaligus begitu. Nah, ide-ide semacam itu gimana sih Pak gitu? Karena hal-hal inovasi terbaru seperti itu kan menjadi kayak contoh gitu bagi orang-orang banyak Pak, apalagi untuk milenial nih Pak. Nah, hal seperti itu gimana Pak awal ide-ide awalnya? Gimana ya? Jadi kita sebetulnya kan bekerja sambil belajar nih gitu loh. Oh. Ada penyuluh juga, ada Pak Febri gitu. Mm-mm. Kita harapkan lebih bantuannya, artinya bimbingannya gitu. Seperti ayam segala macam itu ya kita awalnya kita juga nggak berani untuk lebih besar daripada yang ada ini gitu loh. Tapi ini untuk menggerakkan. Betul. Apalagi ayam-ayam ada lorongnya itu. Kalau sore itu kalau Pak Adi makan sore-sore, kadang-kadang anak-anak datang ke sini gitu kan, kasih makan ayam segala macam senang, main perosotan di sini. Itu kita juga senang lihatnya gitu loh. Betul. Jadi ada hiburannya juga. Jadi tempat edukasi juga ya Pak. Yang jelas saya kesini nanti saya harap bisa ikut ngerasain ayamnya Pak. Kita potong Pak. Oke. Sementara ini hanya telurnya aja yang dia. Oh telurnya aja ya, belum boleh ayamnya ya. Oke deh, saya tunggu. Kalau telurnya berarti saya mau minta 100 kilo ini Pak, gimana Pak? Wih, habis sama Adi doang katanya ya Pak ya. Oke. Dan berikutnya saya ke Mas Febri dulu ini sebagai koordinator dan juga tentunya sebagai pendamping dari kelompok tani nih. Nah, tentunya kan ini berjalan cukup bagus nih untuk kelompok tani Permai nih. Nah, gimana
bisa disampaikan Pak, bisa perkenalan dulu lalu kemudian seperti apa ini kelompok Tani Perma ini didampingi dan oleh Mas Febri sendiri. Baik, makasih Mas Adi. Oke. Sebelumnya yang saya hormatin Pak Kapus dari Kementerian Pertanian, Ibu Wali Kota, Ibu Siti dari Bank BRI, dan tentunya Pak Bimo sebagai Ketua Mekar Permai. Dan tak lupa juga di sini banyak yang hadir. Yang saya hormati juga di sini adalah Pak Camat, Kecamatan Pamulang, Pak Lurah Pamulang Barat, dan ada beberapa organisasi pertanian seperti Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA, ada dari Kreasi Hidroponik, ada dari Komunitas Anggur Tangsel, dan forum-forum kelompok wanita tani tentunya yang saya cintai, teman-teman penyuluh yang masih semangat sampai hari ini gitu. Alhamdulillah pada hari ini memang luar biasa bagi kami, terutama di Mekar Permai ini. Saya awalnya juga kaget Mas Adi, kagetnya kenapa yang mau jadi petani yang udah tua. Nah, mohon izin Pak Bimo, dalam arti semangatnya luar biasa. Nah, kita sudah jelas bahwa kita coba mau mengembangkan pertanian walaupun kita lahan kecil, kita disebut perkotaan, kenapa tidak? Kita nggak bisa gitu ya. Apalagi kita, walaupun memang kita terbatas adanya sumber daya manusianya, SDM-nya, kita tak luput nanti kita juga tumbuh kembangkan teman-teman dari petani-petani yang berbakat ke dalam penyuluh pertanian swadaya, penyuluh pertanian swasta, dan bahkan kami berusaha ingin mengembangkan P4S, yaitu tempat pusat pelatihan pemberdayaan pedesaan tingkat swadaya ya, artinya untuk tingkat kelurahan. Ini coba kami berusaha kembangkan dan kami cukup kaget awal di sini, maka oleh karena itu kenapa tidak Pak Bimo? Yuk kita mulai. Kenapa nggak bisa? Kita walaupun lahan segini bisa Pak, semua bisa, dan alhamdulillah mungkin bisa kita lihat ini luar biasa gitu. Oke. Dan tentunya juga ini tak lepas dari peran Mas Febri sih sebenarnya. Pasti teman-teman semua lah di sini juga. Dan menggerakkan tadi kan sama dengan pertanyaan mungkin Mas Bimo, Pak Bimo begitu kan, bahwa menggerakkan orang itu nggak mudah begitu. Benar, nah, apalagi sebagai penyuluh. Benar. Nah, seperti apa sih respon dari teman-teman kelompok tani Mekar Permai ini dan mau akhirnya seperti semangat dari Mas Febri ini mau bertani, melakukan urban farming seperti itu? Ya, kita punya karakteristik beda-beda, Mas Adi. Alhamdulillahnya dari kementerian juga pernah memberikan pelatihan pembelajaran orang dewasa. Betul. Artinya kita bisa karakteristik tahu nih anak muda, maupun dari milenial ataupun yang sudah berumur, maunya apa sih gitu kan ya. Kami pun ngikut ritme dulu, tapi tidak perlulah kita yang seakan-akan kita punya hak kuasa untuk begini begitu gitu ya. Kita ikuti ritme dari petaninya ini. Setelah dari petaninya sudah, oh inginnya ini, yuk kita bareng-bareng Pak. Yang paling utama adalah mungkin kita pasti memberi semangat dulu, dan selanjutnya pasti dasar budidaya. Dan sampai nanti bahkan kami berusaha pengen mengajarkan sampai analisa usahanya atau pemasarannya. Dan alhamdulillah sampai saat ini pun juga dari Bank BRI untuk KUR turut membantu masalah ini semua. Gitu. Oke, terima kasih. Dan ya ada lagi? Cuman pesan saja kayak ini untuk Kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah kita sudah 125 kelompok yang ada di Kota Tangerang Selatan. Betul, jadi kami memohon dan memang rencana kami ini luar biasa, walaupun kecil kita akan membuat 1000 kelompok. 1000 kelompok. Targetnya untuk Tangerang target Selatan. Kita insya Allah akan 2 tahun ke depan. Karena kenapa? Walaupun kita kecil, ternyata di sini di Tangerang Selatan orangnya pintar-pintar Pak semuanya. Nah itu kita coba kembangkan. Walaupun kita hanya ada Balai Penyuluhan Pertanian hanya satu, tepatnya di BPP Jombang ini ada di Ciputat atau tepatnya di Jalan Pertanian gitu. Mungkin itu dulu Mas Adi, terima kasih. Oh oke. Dan Bapak Ibu kita akan saksikan penyerahan yaitu sebagai simbol terima kasih nih dari kelompok tani kepada Ibu Wali, mohon izin Ibu. Dan ini tentunya sebagai bentuk ucapan terima kasih sudah dikunjungi dan bentuk support juga dari Ibu Ketua PKK Tangerang Selatan. Begitu silakan panitia. Dan Pak Bimo ya. Ya, Pak Bimo. Oke, dan Ibu. Ibu silakan, mau diserahkan juga Ibu Ria. Ya, di atas saja boleh Ibu, mohon izin biar kita masuk di gambar kamera, mohon izin. Naik aja. Ibu Ria, mohon izin.
Oke. Baik. Bagus sekali ini. Oke. Oke, satu lagi. Produk dari UMKM. Oke. Memproduksi bakso. Kan di konternya PKK Tangsel ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, ya. Makasih Bu. Hasil dari produk asli ya Bu ya, dari Betul, betul. Ibu Ina ini kebetulan yang membuat juga hadir. Ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Oke, mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu, Ibu Wali sepertinya sudah ada keperluan lain. Tapi sebelum itu saya minta satu pertanyaan saja, closing statement nih. Dan itu juga semangat untuk para petani, khususnya untuk kelompok tani Mekar Permai. Agar tetap semangat dalam bertani, tetap mau melakukan urban farming. Dan yang jelas siapa tahu Ibu main ke sini lagi, sudah lebih keren lagi. Wah, silakan Bu untuk closing statementnya. Baik, terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada kami atas nama pribadi dan juga atas nama Ketua PKK Kota Tangerang Selatan dan istri Wali Kota Tangerang Selatan. Saya mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah dilaksanakan khususnya oleh kelompok tani yang dinaungi oleh Bapak Bimo dan juga oleh koordinator Pak Ferry dan juga semua kelompok-kelompok tani yang ada di sini, ibu bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, semangat semuanya. Mudah-mudahan kita akan lebih baik lagi, terus maju, tetap protokol kesehatan dan kita bisa dan kita mampu bersama-sama. Insya Allah nanti apa-apa yang tadi sudah disampaikan Pak Ferry, mudah-mudahan 1000 KWT yang ada di Tangerang Selatan kurun waktu 2 tahun bisa terlaksana dengan baik. Amin. Dan kita 1000. bersama, kita pasti bisa. Terima Amin. kasih. Saya kutip, jika kita bersama-sama, kita pasti bisa. Amin. Doa tersebut kita aminkan bersama. Semoga Tangerang Selatan juga makin berjaya untuk pertaniannya. Terima kasih ya Bu ya, sudah hadir. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Hajah Tini Benyamin Dafni. Terima kasih sudah berkenan hadir. Halo Sobat Tani, kita lanjutkan perbincangan kita dalam program Tani Talk, yaitu talk show penyuluhan pertanian. Dan sudah ada narasumber-narasumber kita, dan saya sekarang mau berbincang dengan Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Pak Bustanul Arifin Cahya. Oke Pak, Pak seberapa pentingkah peran dari para penyuluh pertanian ini untuk setiap kelompok tani Pak? Baik, Mas Adi, jadi berkenaan dengan peran dan fungsi penyuluh, ya. Peran, fungsi dan penyuluh yang saya sampaikan tadi di sesi pertama tadi sangat penting. Sangat penting. Pertama, penyuluh itu sebagai ujung tombak, peran dan fungsinya pertama. Betul. Mereka fasilitator, harus mampu memfasilitasi kebutuhan dari kabupatennya, ya yang dibinanya, di wilayah binaannya. Kemudian penyuluh teknologi informasi ini harus menjadi formulator, jadi mampu memetakan wilayah binaannya. Misalnya Mas Ferdi ini kan wilayahnya Kecamatan Pamulang ini. Oke. Sudah harus mampu memetakan mana-mana komoditi yang yang spesifik lokasi dan bisa sesuai dengan kearifan lokal, yang mana yang dibutuhkan pasar dan seterusnya sebagai formulator. Yang ketiga, penyuluh harus mampu sebagai inovator. Karena penyuluh itu jembatan untuk menyampaikan inovasi teknologi pertanian kepada petani. Jadi dia harus berlaku inovator. Betul. Peningkatan produktivitas pasti harus ada inovasi di situ. Tidak mungkin peningkatan produktivitas tidak ada inovasi. Kemudian dia harus mampu sebagai konsultan agribisnis. Karena pertanian sekarang tanpa bisnis itu berarti pertanian konvensional. Betul. Pertanian harus bisnis, harus menguntungkan. Sehingga akan menarik
bagi petani-petani, kelompok tani khususnya petani-petani muda untuk berkecimpung di bidang pertanian. Jadi saya ulangi, dia harus mampu sebagai fasilitator, kedua dia harus sebagai formulator, ketiga inovator, dan terakhir sebagai konsultan agribisnis. Oke. Mungkin itu ya. Jadi saya harapkan dengan adanya pendampingan penyuluh itu, kelompok tani Mekar Permain ini tidak hanya tumbuh tapi berkelanjutan. Tumbuh dan berkelanjutan. Tumbuh dan berkelanjutan. Ya. Nah, dan tentunya ini juga seperti apa sih Pak dukungannya untuk para petani ini agar mengakses KUR dari Kementerian Pertanian sendiri kalau dukungan dari Bapak sendiri ini? Ya, tentu saja kita harus mengadvokasi kepada petani ini, kelompok tani Mekar Permain melalui pendampingan daripada penyuluh kita. Mereka melakukan pendampingan, menyusun rencana kerja, ya, rencana bisnis dan seterusnya, dan rencana pengembangan bisnis ke depan, dan juga mendekatkan yang saya sampaikan tadi, mendekatkan off-taker. Ya, off-taker itu ujung untuk pemasaran, didekatkan. Karena itu tadi saya sampaikan penyuluh harus mampu sebagai konsultan agribisnis itu. Konsultan agribisnis. Sehingga KUR yang dimanfaatkan itu tidak hanya bisa dikembalikan, tapi bisa memberikan keuntungan bagi kelompok tani. Keuntungan bagi kelompok tani. Iya, karena jelas karena pertanian ini sangat menjanjikan ya Pak ya. Apalagi di tengah pandemi hanya pertanian yang tumbuh seperti itu ya Pak. Iya. Luar biasa. Nah kalau dari Pak Bimo sendiri ya, kalau Pak Bimo apa yang disampaikan oleh Pak Kapus juga sepertinya kan membuka kembali semakin semangat untuk bertani. Apalagi dalam pengaksesan KUR. Kata Bapak tadi tidak hanya sekedar bisa dilunasi tapi bisa menguntungkan bagi kelompok tani. Nah semangat seperti apa nih ke depan? Kira-kira mau tanam apa lagi ini Pak sedepannya? Ya kami sih ke depan bisa aja berharap sangat banyak. Tapi jangan muluk-muluk dulu. Kita start dengan yang ada. Betul. Ini yang dari greenhouse yang akan dibangun. Greenhouse akan dibangun. Baik. Itu sebagai modal gitu. Nah Sebagai- dari situ kita lihat bagaimana dengan lihat pasarnya gimana, baru kita beranikan. Sementara ini kan ada satu komoditi. Betul. Nah nanti bisa di adjust lah atau Betul. gimana gitu. Nah tentunya akan didukung ya Mas Pepi. Seperti apa nih greenhouse yang akan dibangun dan semangat dari para kelompok tani. Nah, seperti apa nih ke depannya? Apakah akan terus dilakukan rutin untuk seperti penyuluhan dan seperti apa yang akan dilakukan untuk ke depannya untuk para petani agar apalagi yang muda-muda seperti yang Mas Febri sampaikan mau nih akhirnya datang untuk bertani nih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi salah satu contoh. Ya, memang sudah benar tadi kata Pak Kapus, kita berusaha akan menjadikan ini suatu ajang bisnis. Oke. Ada beberapa lah yang kita sudah lakukan dari sini, terutama ya laporan kunjungan dan supervisi kami selalu ditempatkan di sini. Baik. Dan kami coba perhatikan ya mungkin dari budidaya bahkan sampai pemasarannya. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan semangat tetap dan ini menjadi suatu contoh untuk warga lainnya, begitu saja dulu. Betul, menjadi contoh bagi masyarakat dan warga lainnya. Dan kalau selama ini, kalau untuk Tangerang Selatan, untuk komoditi, jenis sayuran apa nih yang paling unggulan nih? Ya, Mas Febri. memang di sini banyak petani, kita kan tadi kembali lagi saya bilang bahwa masing-masing SDM punya budidaya atau cara penanam masing-masing berbeda gitu. Ada beberapa tanaman sayuran, kita ada di konvensional juga ada, di hidroponik juga sudah ada. Memang kebanyakan di sini selada sama pakcoy. Nah, Oke. ini memang sudah banyak, apalagi di sini sudah ada forum KWT, kelompok Betul. wanita tani, dan sangat berperan juga gitu ya untuk masalah hidroponiknya gitu. Oke, nah sekarang saya mau ke Mbak Siti ini, mohon izin. Terima kasih. Sudah Pak Bimo dan juga Mas Febri antusias dari para petani dan juga semangat untuk bertani sudah didengarkan langsung nih gitu. Nah, apakah kedepannya akan terus mendirikan dorongan untuk para petani dan tentunya apakah akan kemudahan-kemudahan itu akan muncul lagi untuk para petani agar bisa mendapatkan KUR seperti apa Mbak Siti? Pasti kita akan terus support dan selalu support untuk para petani di Indonesia, khususnya di sini kelompok tani Mekar Permai ya Pak. Selain kemudahan yang sudah didapat apabila sudah menjadi nasabah kami sudah berjalan ini Pak, untuk kedepannya apabila butuh tambahan modal lagi, prosesnya akan sangat lebih mudah karena
tidak perlu berkas-berkas lagi ya Pak, karena pakai berkas yang lama, dan selain itu kita juga bisa apa ya, jika pembayarannya yang penting lancar. Kalau Betul. pembayaran lancar insya Allah ke depannya akan sangat mudah, itu aja sih Pak. Oke, lancar nggak mampet ya Mbak ya? Betul. Itu yang penting. Pokoknya yang penting ini semua berjalan lancar, makin besar pertaniannya, terus untuk apa namanya pemasarannya juga semakin luas ya Pak, sehingga nanti otomatis keuntungannya semakin besar gitu Pak. Pembayarannya pun pasti makin lancar kan ya Pak. Gitu, iya. Oke, nah untuk selama ini untuk BRI juga kan kita sudah bahas tadi dukungan untuk KUR itu juga sangat besar dengan bunga dan juga seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Siti gitu. Nah, kalau melihat dari perkembangan di Tangerang Selatan sendiri gitu, untuk KUR juga ini berarti menjadi hal yang sangat baik dan bisa diakses oleh seluruh masyarakat kan ya Mbak ya? Betul. Oke, nah mungkin apa yang sebagai closing statement juga Mbak, agar masyarakat mau mengakses KUR dan sekaligus tidak ragu ini, yang jelas asal semangat bersama kelompok taninya digerakkan. Nah, mungkin bisa disampaikan untuk sobat tani yang ada di rumah. Untuk sobat tani dimanapun berada, jangan takut untuk pengajuan modal kerja di BRI, khususnya untuk KUR ya, kredit usaha rakyat, karena selain sangat ringan bunganya, itu prosesnya itu sangat cepat dan tidak serumit yang kalian pikirkan. Selain itu, ini KUR ini merupakan program pemerintah di mana untuk bunga itu dapat subsidi. Jadi otomatis pemerintah itu sangat mensupport sobat tani semua untuk mempermudah modal kerja yang kalian butuhkan. Oke, melalui Kementerian Pertanian Betul, ya, melalui yang Kementerian. sudah membantu mensubsidi, Betul. jadi bunganya sangat kecil Sangat sekali kecil untuk sekali, sangat masyarakat, membantu, sangat ya. membantu. Oke, saya harapkan masyarakat di rumah juga, para sobat tani, para petani di seluruh Indonesia, para petani milenial, agar terbuka wawasannya nih gitu, Betul. agar mau menggunakan KUR begitu, Iya, dan betul. jangan takut dan jangan ragu. Oke, Betul. terima kasih. Dan mungkin juga Pak Kapus sekaligus mohon izin untuk closing statementnya juga, seperti apa untuk acara Tani Talk hari ini dan khususnya untuk masyarakat agar semangat berurban farming dan memanfaatkan KUR salah satunya juga Pak. Baik, semoga kelompok tani Mekar Permai ini menjadi motivasi bagi kita semua ya. Motivasi bagi kita semua, khususnya untuk potan-potan yang ada, agar bisa meningkatkan usahanya, termasuk juga mendorong untuk mengakses KUR itu. Betul. Yang pertama itu. Dan yang kedua, harapan saya tentu saja kepada kelompok tani Mekar Permai ini seterusnya akan bisa tumbuh ya, Amin. tumbuh menjadi kelembagaan ekonomi petani yang tidak hanya bermanfaat bagi kelompoknya tapi juga bermanfaat kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan ini juga akan tidak hanya dalam hal pertanian, ini juga menjadi agrowisata bagi masyarakat di Betul. sekitar untuk bisa sama-sama merawat, sama-sama mengelola ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Dan tentunya harapan itu semoga tercapai ya Pak ya. Dan mengenai aku mau ini sedikit nih. Kalau nama Bapak kan Bustanul Arif Caya. Nah, kalau saya punya kutip nih, kalau Bustanul itu artinya gagah dan berani, kalau Arif dalam bahasa Arab itu artinya bijaksana, kalau Caya menurut KBBI itu lihat. Semoga berarti kita lihat semoga Bapak semakin bijaksana, semakin arif dan kita doakan. Yang jelas semangat dari Bapak juga untuk para petani dan para penyuluh ini menambah semangat sendiri kalau Bapak semakin berani, semakin gagah. Amin. Kita doakan. Terima kasih. Dan berikutnya tak lupa juga Mas Febri, closing statementnya silahkan. Ya, terima kasih. Semoga ini jadi motivasi bahwa perlu diingat kita punya KTNA, Kotak Tani Nelayan Andalan. Betul. Ini tersebar dari seluruh Indonesia. Jadi KTNA adalah mewadahi organisasi ya, ini suatu organisasi dari Kementan atau organisasi plat merah lah. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya kelompok-kelompok tani, kami siap terutama di Kota Tangerang Selatan untuk menjadikan bahwa Kota Tangerang Selatan adalah kota yang hijau, kota yang bermanfaat, dan kota yang bisa membuat pangan ini jadi lebih maju ke depan lagi.
Mungkin Amin. situ saja Oke. Mas Adi, terima kasih. Oke, terima kasih dan semoga harapan itu bisa tercapai. Amin, amin, Dan amin. saya punya satu pantun buat Mas Febri. Karena Waduh, tadi kan makasih. ngomongin orang Tangerang Selatan itu cerdas-cerdas. Benar. Dan saya punya pantun. Ke pasar beli kerang, kerangnya dimasak, makannya di rumah. Makin demen ke Tangerang Selatan, Asik. selain cantik orangnya ramah. Asik. Iya. Makasih. Oke. Dan yang terakhir Pak Bimo. Waduh, silakan Pak, bagaimana ini untuk kedepannya seperti apa harapannya dari Kementerian Pertanian tentunya juga sudah disampaikan apa harapannya untuk Ibu Wali tadi juga sudah. Nah, apa yang ingin Anda sampaikan untuk para anak-anak muda dan juga para kelompok tani yang ada di luar sana agar mau menggerakkan secara bersama-sama karena biasanya kan di luar sana masih bergerak sendiri-sendiri begitu kan, tapi ternyata dengan kelompok itu jauh lebih bisa bergerak gitu dan tentunya bisa lebih produktivitasnya bisa lebih maksimal. Mungkin bisa disampaikan Pak Bimo. Terima kasih. Pertama-tama atas nama rekan-rekan anggota kelompok tani Mekar Permai, kami aturkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian tentunya, dengan Bank BRI tentunya, kepada Pemkot Tangerang Selatan dengan Dinas Pertaniannya, atas semua dukungan dan dorongan agar kita lebih berdaya guna gitu. Dan kepada rekan-rekan petani, rekan-rekan anggota kelompok tani, kita sudah mendapat bantuan, sudah dapat bimbingan, sudah dapat pembinaan. Mari kita wujudkan cita-cita kita, bekerja lebih giat dan komitmen kita untuk mensejahterakan kita sendiri dan lingkungan kita. Saya rasa demikian. Luar biasa. Terima kasih Pak Bimo. Nah kalau tadi saya kasih pantun ke Mas Febri, kalau ke Pak Bimo beda. Kabari saya kalau ada gadis cantik di sini. Gitu aja. Oke. Yang jelas terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Mbak Siti juga. Mbak Siti masih gadis atau sudah menikah? Oh sudah menikah, aduh sakit hati saya ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, Bapak Insinyur Bustanul Arifin Cahaya MDM. Bapak Ibu Wali Kota tadi yang sudah hadir, terima kasih Ibu Hajah Tini Benyamin Dafni, sekaligus sebagai Ketua TPPKK Kota Tangerang Selatan. Terima kasih sekali lagi Mbak Siti Rokhibatul Jannah, yang perwakilan dari BRI Cabang Tangerang Selatan. Dan juga Mas Febri ya sebagai Koordinator Penyuluh Pertanian Kota Tangerang Selatan, terima kasih sudah hadir hari ini. Dan yang jelas terima kasih sangat terima kasih Pak Bimo, yaitu sebagai Ketua Kelompok Tani Mekar Permai. Semoga apa yang kita harapkan ke depannya melalui KUR kita sudah semakin membuka diri bahwa mengakses KUR itu bisa menjadi salah satu solusi untuk bisa produktivitas lagi untuk para petani dimanapun berada. Dan juga mau semangat dalam menggerakkan kelompok tani, mau melaksanakan urban farming, memanfaatkan lahan sekitar untuk produktivitas, untuk ketahanan pangan, meningkatkan gizi keluarga, banyak sekali manfaatnya. Yang jelas banyak hal yang akan didapatkan dan tentunya pertanian itu menjadi salah satu solusi agar semakin Indonesia itu menjadi makin maju, makin modern dan makin mandiri tentunya. Dan terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata. Saya Adi Wiranata, mewakili kerabat kerja bertugas. Terima kasih atas perhatian Sobat Tani dimanapun berada. Sampai jumpa.